Siloam! Siloam Yang diutus! Siloam setia sampai akhir. SSA. Nang kami lupa doa alana. Dang bengau surat, ngau rekam. Puji nama Tuhan. Haleluya! Siloam berdoa malam yang terakhir. Malam hari ini kita adalah malam yang teristimewa. Amin. Ibadah kita disertai dengan perjamuan kudus. Haleluya. Tidak ada yang sia-sia, pasti membawa berkat pulang. Amin. Belagi yang itu tosihol ngenek seminggu. Medik Isol. hasilnya. Bersokot pasti pulang. Puji nama Tuhan. Haleluya. Sebelumnya kita bersatu hati mengangkat lagu penyembahan kita kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata, dan nomor jami tada. Firman Tuhan berkata, Anda akan diberi kuasa apabila Roh Kudus turun. Amin. Sehingga malam hari ini kita butuh Roh Kudus memenuhi setiap kehidupan kita, maka kita dimampukan menjadi yang diutus. Kita mengangkat penyembahan kita berkata, Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kau lembut, Kau Kau manis. Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Lagi dari awal katakan, Roh Kudus Kau hadir. Roh Kudus, Haleluya. Kau hadir di sini. Beri bagimu Bapa. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kau lembut, Kau manis. Kau Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa. katakan, buka hatimu, Roh Kudus. Ku buka hati, menyembahmu Yesus. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Bapak Ibu, apa Tuhan sesungguhnya? Tanpa Roh Kudus kita tidak mampu. Yakin dan percaya bahwa di tempat ini sekarang ada Roh Kudus. Tergantung kita membuka hati kita saat ini, sehingga kita memiliki keintiman dengan Tuhan, menyembah Tuhan. Lebih sungguh dari lubuk hatimu katakan, Roh Kudus, sampai kita boleh mantap menyembah Tuhan. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Oh, Kau lembut, Kau Kau manis. Kau Kaulah penghiburku, penolongku, diutus dari awal katakan, Roh Kudus Kau hadir di sini. Roh Haleluya. Kau hadir. Oh, glory bagimu. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kau lembut, Kau Kau manis. Kau Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. tenang bersama kita bangkit berdiri, katakan ku buka hatiku. Haleluya. Glory bagimu Bapa. Menyembah Yesus. Jamalah
awal kita katakan Roh Kudus kau hadir di sini. Kau percayakan dulu pembukaan kepada sekjen. Roh Kudus, Haleluya. Kau hadir di sini. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kekuatan ekstra yang daripada Roh Kudus akan kami alami malam hari ini. Kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Menggunakan Bapa. tangan katakan buka hati Tuhan. Ku buka hati untuk Tuhan. Ku buka hati menyembahmu Yesus. Jabalah Penuhi kehidupan kami. kuasa Allah Maha. Inilah kami Tuhan yang ada di tempat ini. Setiap kami para hamba Tuhan, jemaat Tuhan, umat kekasih Tuhan, setiap kami pribadi lepas pribadi boleh datang malam ini Tuhan, dengan segala kerendahan hati kami, dengan segala pujian pengagungan kami kepada Tuhan. Kami mau datang kepada Tuhan, kami mau tinggikan Engkau, sebab kami tahu Engkau Raja di atas segala Raja. Kami tahu Engkau Tuhan di atas segala Tuhan, dan kami percaya Engkau pencipta segalanya. Maka kami datang kepada Tuhan, kami beribadah kepada Allah yang hidup, Allah yang sudah menjadikan kami, Allah yang sudah mengasihi kami, Allah yang sudah menolong kami, bahkan Allah yang sudah mengampuni kami. Bapa, kami datang menghampiri hadirat-Mu, kami datang mau masuk dalam hadirat-Mu. Dalam ibadah ini Tuhan, kami mengundang Roh-Mu hadir di tengah-tengah kami. Engkau mengurapi setiap kami, Engkau mengurapi setiap pelayan yang boleh melayani malam ini Tuhan. Biarlah Tuhan kuasa-Mu, mujizat-Mu boleh hadir pada malam hari ini. Setiap kami yang datang untuk beribadah, izinkan kami mengalami Tuhan, izinkan kami bertemu secara pribadi dengan-Mu Tuhan, sehingga kami menikmati perubahan, kami mengalami perubahan dalam kehidupan kami. Kami tidak menjadi sama ketika kami datang dan ketika kami pulang. Kami akan menjadi pribadi yang berbeda, pribadi yang diubahkan, pribadi yang penuh dengan sukacita dan kemenangan, bahkan pribadi yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah hantarkan kami sampai di tempat ini, semua dalam keadaan sukacita. Biarlah Tuhan setiap kami yang hadir malam hari ini, setiap kami yang datang sungguh-sungguh mau beribadah kepada Tuhan, malam hari ini kami sungguh menikmati Tuhan. Engkau ada dalam kehidupan kami saat ini. Dan biarlah setiap pujian, penyembahan, pengagungan kami, semuanya kami lakukan di dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Bapa. Kami akan awali ibadah kami ini. Namun sebelumnya kami mau serahkan area ini, daerah ini, bahkan lepas dari kuasa-kuasa kegelapan, segala pekerjaan iblis, kuasa kegelapan, roh penghulu di udara yang mencoba mengintimidasi, mengganggu setiap ibadah kami. Kami patah hancurkan kuasa-Mu di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kami bersahadi menolak segala tipu muslihat, menolak segala pekerjaan setan demi nama Yesus. Ya Tuhan, kami boleh menikmati sukacita, kami boleh menikmati damai sejahtera dalam ibadah kami ini. Dari awal pertengahan sampai akhir daripada ibadah kami akan semuanya awali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari bersama katakan amin. Sekali lagi katakan amin. Tolak dope jong-jong. Amin. Oke, kita naikkan pujian kita yang bersorak-sorak, yang berkata, datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, datanglah ke hadapan-Nya
bersorak-sorai, mulai nenun. Hei, namanya bersorak. Pasti iblis gemetar. Ya. Amin. Oke, ulangi dari awal. Semangat Bapak Ibu. Haleluya. Kami persilahkan duduk. Haleluya. Pujian dari kaum bapak peserta Siloam berdua Akasi Gugumangan. Kami persilahkan langsung ke depan. Biar agak longgar. Akan dimakan. Pulpen, udah boy pulpen? Bisa pulpen? Oke, go. Menari. Di
sama semuanya. Bineka Tunggal Ika, ya, biar berbeda-beda kita satu.
Tuhan Yesus sudah senang sekali mendengarkan Amin. setiap pujian kita. Haleluya. Haleluya. Kita sudah naikkan pujian kita, ucapan syukur kita lewat mulut. Sekarang lewat kantong kita. Haleluya. Kita berikan persembahan kita, tangan kita. Tangkat pujian kita berkata, betapa hatiku berterima kasih. Hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya Sebentar kita akan dipenuhi dengan kuasa kebenaran daripada firman Tuhan yang mampu memulihkan setiap keadaan kita. Firman Tuhanlah satu-satunya menjadi jawaban kebutuhan kita hari ini. Sebelumnya kita mengangkat lagu penyembahan kita berkata, bagaikan bejana siap dibentuk. Kita akan dipenuhi bagaikan bejana-bejana kosong yang akan dipenuhi dengan air daripada firman Tuhan malam hari ini. Bagaikan bencana siap dibentuk ketika hidupku di tanganmu, dengan urapan kuasa rohmu ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu, penuhlah seluruh
menjadi kerinduan kita Bapak ini. Mau seperti Yesus, seperti Yesus, seperti Yesus, itulah yang kita rindukan hari ini. Lewat firman Tuhan kita dibentuk menjadi sama sempurna seperti Yesus. Tujuan akhir daripada pelayanan kita, kerja Tuhan disempurnakan. Sekali lagi kita pujian ini dari awal, sebab kita bangkit berdiri. Sementara dia pujian yang kita serahkan kepada Bapa. Kedua kita akan menyampaikan firman. Bagaikan bencana siap dibentuk demikian hidupku di tanganmu dengan urapan kuasa rohmu ku dibaharui selalu jadikan ku Allah dalam rumahmu. Inilah hidupku di tanganmu. Betullah seluruh kehendakmu. Pakailah sesuai rencanamu. Mau seperti-Mu Yesus. Mau seperti-Mu Yesus, sempurnakan selalunya dalam setiap jalanku. Muliakan namamu. Biarlah dalam tiap jalan kami akan memuliakan nama-Mu. Amin. Karena kami tahu jejak-jejak kaki pemberita Injil adalah jejak-jejak yang indah. Dan itu akan terjadi di hidup kami sesuai dengan firman Tuhan. Karena kamilah saksi-saksi-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus Juru Selamat kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Kami siap dengar firman Tuhan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Bapak dan Ibu yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus. Kadangkala memang inilah yang sering terjadi di hidup kita. Kalau pertemuan pertama tidak begitu dirisaukan. Tapi biasanya di pertemuan terakhir seperti hari ini, besok hamba-hamba Tuhan kita akan sayonara. Sampai ketemu di PTHT. Gak ada yang amin. Kayaknya gak mau ini PTHT ini. Mungkin karena nggak ada semi jas lagi ya. Puji Tuhan, kita dapat berkat, ada anak-anak Tuhan yang rela mendukung hamba-hamba Tuhan. Sehingga saya melihat, wah ketika dipakaikan jas, semi jas, blazer, hamba-hamba Tuhan Gereja Shalom Injili di Indonesia luar biasa. Yang ganteng tetap ganteng, yang cantik tetap cantik. Sisanya urusan Anda. Nah, kekasih Tuhan, kita bersyukur di malam yang kedua ini saya mau berbicara tentang satu fakta yang harus kita lewati sebagai anak-anak Tuhan, terutama sebagai hamba Tuhan. Dan ini akan menjadi bukan hanya patokan atau standar hidup dari hamba Tuhan, tapi juga setiap orang percaya. Apa itu? Bahwa Anda dan saya adalah orang-orang yang dewasa di dalam Tuhan dan juga bertumbuh di dalam Tuhan. Nah, untuk itu pasti ada tantangan yang harus dihadapi. Benar ya Bapak dan Ibu ya? Anak kecil itu, apalagi zaman yang sekarang ini Bapak dan Ibu, mohon maaf saya rindu untuk mengkoreksi banyak ibu-ibu, bapak-bapak yang merasa bahwa mereka masuk dalam kelompok ibu dan bapak. Saya nggak tahu apa di kampung begitu, tapi di Medan secara khusus banyak sekali. Saya tidak menyinggung, tapi saya menyenggol untuk banyak orang tua. Anak masih kecil, kemudian anak salah, dan kemudian orang tuanya cuma tinggal bilang no 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 no. Si anak pikir apa itu no no no? Lekat ni pisang do, ongol-ongol do, no.
Tapi orang tuanya karena lihat di media sosial kata-kata itu sering diucapkan, no 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 no, akhirnya sama anaknya dibilang no 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 no. Dan akhirnya anaknya pun bilang sama orang tuanya no 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 no. Kenapa? Saya tidak membanggakan anak saya, tetapi dari awal ketika saya dan istri saya bersepakat untuk menikah, janji pertama kami adalah kerjasama seumur hidup. Sampai hari ini kami kerjakan, termasuk dalam kesepakatan punya anak. Ayah punya anak 12, saya tidak mau sampai belas, 2 saja cukup. Bukan apa, karena saya tahu kehidupan pasti akan lebih sulit. Ayah dulu pasti tidak berpikir kalau 12 anak itu akan bagaimana. Tapi saya membayangkan kalau 12 anak kami, bagaimanalah ini. 2 cukup. Mau laki-laki datang, berarti saya akan dapatkan 2 parmain cantik. Tuhan, saya mau sampaikan satu firman Tuhan bagi kita, meneguhkan kita, semua kita, bukan hanya hamba-hamba Tuhan. Karena tiap kita di sini adalah hamba dari Tuhan yang hidup. Amin. Saya mau berbicara dari 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang ke-12. Nanti kita rangkai dengan ayat yang ke-21 sampai dengan 23. 1 Petrus pasal 2, ayat yang ke-12. Saya menggambarkan firman ini sebagai lilin, menjadi lilin di tengah terpaan angin kuat. Hidup kita adalah lilin yang ada di tengah terpaan angin kuat. Sehingga hidup kita adalah cermin, menjadi saksi Kristus di tengah dunia yang gelap. Amin. Anda dan saya cuma lilin. Bukan senter, bukan lampu petromak. Lilinnya kita. Tapi lilin itu membawa dampak yang besar. Dan bagaimana bisa kita kuat dalam segala sesuatu itu? Dikatakan dalam 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang ke-12, milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik, dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan begini: kelakuanmu di antara orang-orang yang tidak mengenal Tuhan haruslah baik, sehingga apabila mereka memfitnah kalian sebagai orang jahat, mereka toh harus mengakui perbuatanmu yang baik, sehingga mereka akan memuji Allah pada hari kedatangannya. Ayat ini lebih mudah saya pahami dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Sekali lagi, kelakuanmu di antara orang yang tidak mengenal Allah harus sangat baik. Bukan baik, harus sangat baik. Sehingga apabila mereka memfitnah kalian sebagai orang jahat, mereka toh harus mengakui perbuatanmu yang baik, sehingga mereka akan memuji Allah pada hari kedatangannya. Nah, kekasih Tuhan, ayat ini menunjukkan satu harapan yang besar. Sekalipun kau difitnah, kau dicaci maki, diludahi, suatu saat kalau engkau menjaga hidup kekudusan, pemeliharaan Allah, kuasa roh yang ada di dalammu tetap baik, harus baik, maka orang lain yang akan dengan termalu-malu, dengan tersipu-sipu berkata, ternyata selama ini yang kuaniaya adalah anak Tuhan. Selama ini yang maki-maki ternyata memang orang yang baik. Pak Pendeta Jupri sudah mengingatkan kita tentang pesan yang luar biasa dari Yakobus, bahwa kalau kita tahu berbuat baik tapi kita tidak melakukannya, berarti kita adalah orang
berdosa, tahu berbuat baik. Ada satu bapak, di depan matanya terjadi tabrakan yang luar biasa antara satu mobil truk dengan anak yang kecil yang menyeberang jalan. Si anak terlempar sekitar 10 meter, berdarah-darah dan akhirnya dibawa ke rumah sakit dan akhirnya anak itu menghembuskan nafas, mati. Dan si bapak ini ketika ditanya orang, apa yang terjadi di situ? Si bapak bilang, memang 15 menit yang lalu aku sudah tahu anak ini pasti akan mati ditabrak truk. Dan orang yang mendengar itu satu orang bapak dengan segera memberikan salam olahraga. Tahu bapak dan ibu salam olahraga? Ditamparlah dia, ditunjangilah dia. 15 menit yang lalu kau tahu anak ini akan mengalami seperti ini, tapi kau biarkan. Di mana otakmu sebagai manusia? Tidak perlu keterangan apa-apa dari dia. Kenapa? Mulutnya yang bilang 15 menit yang lalu aku tahu pasti bahwa anak ini akan ditabrak mobil. Hari ini tahu nggak Anda, 3 miliar orang sedang menangisi keselamatan. Mereka tidak pernah kenal Kristus. Mereka tidak punya akses untuk dengar firman Tuhan yang berkata, Yesus jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang. Apa mereka tidak merindukan itu? Merindukan. Tapi persoalannya, tidak ada yang datang. Makanya Roma pasal yang ke-10 secara khusus menjadi sesuatu tekanan yang besar dalam diri saya. Siloam membutuhkan para pemberita-pemberita Injil. Amin. Dan kitalah itu. Selesaikan ini di bagian generasi kita. Kekasih Tuhan, terpaan angin akan semakin kuat dalam diri kita. Akan banyak orang yang tidak mau percaya lagi dengan kekristenan. Anak-anak muda Gen Z secara khusus sekarang sudah kalau ditanya, kau agamamu apa? Ateis. Kami tidak punya Tuhan yang bisa dipercaya. Ada Tuhannya? Ada. Tapi kami tidak punya Tuhan yang bisa dipercaya. Menyedihkan. Anak-anak itu datang ke gereja. Lahir dari keluarga Kristen. Mungkin bapak ibunya aktif di gereja. Mungkin melayani. Tapi anaknya bilang, aku punya Tuhan. Tapi aku tidak punya Tuhan yang bisa dipercaya. Artinya dia punya Tuhan Bapak dan Ibu, tapi enggak dipercayanya Tuhan yang dia punya. Karena bagi dia Tuhan itu adalah sesuatu yang mewarnai hidup saja, tapi tidak mengendalikan hidupnya. Menyedihkan. Karena itu pada Siloam berdoa tahun yang lalu di Sementaram, saya mengingatkan kepada kita hamba-hamba Tuhan tentang satu hal. Masih ingat ya? Doa visi kita apa? Masih ingat? Bukan air panas. Apa? Generasi emas gereja Siloam harus bangkit. Anak-anak kita nangisi anak-anak kita Bapak dan Ibu. Kenapa? Mereka punya akses luar biasa dengan Alkitab. Mau Alkitab seperti ini, mau elektronik, mereka punya. Bahkan ada yang namanya film Superboy dibuat untuk anak-anak, film kartun. Tapi banyak anak-anak yang kemudian menganggap, oh Tuhan itu adalah seperti pahlawan-pahlawan di film. Tuhan itu bukan milikku. Kalau enggak kita siapa yang menangisi itu, siapa lagi Bapak dan Ibu? Generasi setelah mereka menangisi mereka? Tidak. Karena itu hari ini jadilah lilin, sekalipun itu kecil di tengah badai. Amin. Anda siap untuk melakukannya? Mari kita berpatokan pada firman Tuhan. Yang pertama saya mau katakan bahwa lilin kecil ada di tengah fitnahan. Orang-orang di dunia ini akan melihat banyak sekali yang tidak sesuai dengan kehidupan orang Kristen.
tapi perbuatannya. Perbuatannya, ngomongnya kasih, tapi tidak ada kasih. Apakah itu bukan tamparan bagi kita? Menyedihkan kalau ada orang yang kemudian memaki-maki orang Kristen dan dia kepada orang lain. Percuma jadi Kristen. Percuma jadi Kristen. Artinya apa? Artinya ada lilin kecil yang sedang ada dalam badai fitnah. Lebih banyak di antara kita akan bukan lilinku. Kayak satu ibu-ibu tiba-tiba menelepon kantor pemadam kebakaran. Kalau di Beda nggak tahu di daerah lain. Kalau di Beda seperti yang ngasih kata sambutan kemarin Pak Matius itu, kayak seragam begitu. Mobilnya besar, lengkap dengan semua yang dibutuhkan. Si ibu telepon dan kemudian penerima di kantor pemadam kebakaran ini tanyakan, "Ibu, di mana terjadi kebakaran?" Dan si ibu bilang, "Oh ini," mungkin saya kasih contoh, "di Jalan Raya Ujung." "Iya, oke, kami kirim pasukan. Sudah berapa lama kebakarannya?" Dan si ibu jawab, "Sudah setengah jam yang lalu." "Kenapa baru dilapor sekarang?" "Iya Pak, tadi masih di ujung gang." "Nah sekarang di mana?" "Samping rumah aku terbakar." Setengah jam yang lalu masih di ujung, di awal sana kebakaran. Rumah orang yang terbakar, bukan rumahku. Tapi sekarang samping rumahku sudah terbakar. Maka apapun usaha akan kulakukan, termasuk menelepon pemadam kebakaran. Karena kebakaran sudah di samping rumahku. Di sana tadi itu bukan rumahku. Makanya kami di Medan sepakat menggunakan istilah gerejaku, rumahku. Dan kami buktikan itu. Kebakaran rumah jemaat, walaupun itu cuma rumah kontrak, kami terlibat di dalamnya. Kami kumpulkan uang walaupun sedikit, kami berikan beras, kami berikan baju. Kenapa? Mudah saja berkata, rumahnya kok. Ngapain capek-capek kita? Kecuali rumah kita, belum tentu nanti rumah kita karena kejadian kita dilakukan orang. Banyak orang Kristen yang mulai merasakan tidak peduli, mulai cuek. Bukan kitanya itu, orang lainnya itu, bukan jemaat kitanya itu. Anda perhatikan banyak orang-orang yang punya uang, tiap harinya dia melewati gereja kita. Gereja kita ada dalam pembangunan, tapi 1 rupiah pun tidak tergerak dia membangun. Alasannya apa? Dari gereja yang besar itunya aku, beda kami. Padahal itu adalah rumah Tuhan. Kenapa? Kepeduliannya tidak ada. Kekasih Tuhan. Pesan Rasul Paulus kepada orang percaya agar hidup memancarkan kemuliaan Kristus di hadapan orang yang tidak percaya haruslah menggema dalam hidup kita sebagai orang-orang Siloam. Bangga jadi Siloam. Amin. Yuk sama-sama ya Bapak dan Ibu ya. Sama-sama ya. Masih siap? 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 Oke. Pak Lalahi masih ingat yel-yelannya? Masih ingat? Udah semangat Bapak ini. Ya. Ayo, buat tangan Bapak dan Ibu begini, tempelkan di dada dan katakan, bangga jadi Siloam. Haleluya. Kasih Tuhan, kebanggaan ini pernah menjadi satu kecemburuan saya. Ide untuk melakukan ini menjadi kecemburuan saya. Mungkin tadi pagi Bapak dan Ibu banyak yang nggak lihat saya pakai baju apa. Panjang acara. Salah, bukan baju DPR kan. Pertama itu bajunya DPR, makanya akhirnya jadi baju DPR kan, karena ketua yang pakai itu pertama, makanya jadi DPR pakai itu. Ya. Baju itu sengaja baju hitam garis merah, di dada saya tuliskan bangga jadi Siloam. Karena saya pernah lihat ada orang GPDI, dia buka laptop dan gitu dinyalakan laptop itu, di gambar itu langsung ditulis proud
of GPDI. Bangga jadi GPDI. Alah, dalam hati saya, dia bangga jadi GPDI. Bagaimana kami orang Siloam? Dan dari situ saya mulai menulis bangga jadi Siloam. Bangga jadi Siloam. Orang GPDI aja bangga sama mereka. Ya, bisa dikatakan benar. 1.400 lebih, hampir 1.000, mungkin 1.800 sekarang GPDI di Sumatera Utara. Seingat saya, yang saya dengar dari teman saya, 1.500 jemaat untuk Sumatera Utara. Koreksi mungkin kalau salah. Berapa Medan? Berapa GSI? 45. 1.800 dibanding 45. Mereka hanya Sumatera Utara. Tapi saya bangga jadi Siloam. Bukan karena mereka besar kemudian bangga. Tapi saya sekalipun gereja Siloam kecil, saya bangga. Amin. Karena besar bukan karena apa yang dilakukan, tapi apa yang Tuhan lakukan dalam diri kita. Amin. Dikatakan dari ayat yang ke-12, milikilah cara hidup yang baik di tengah bangsa Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, penjahat, mereka dapat melihat dari perbuatan-perbuatanmu yang baik. Jadi bukan diri kita yang dilihat, tapi reaksi kita pada firman Tuhan. Mendengar firman Tuhan baik, tapi menjadi pelaku firman, itulah yang utama. Amin. Karena terlalu banyak orang yang tahu firman. Bahkan sampai Marbada pun pakai firman. Suami harus mengasihi istri. Kemudian istrinya bilang begitu, dan suami bilang, istri tunduk pada suami. Marbada saja pakai ayat firman Tuhan. Tapi apakah itu menunjukkan kualitas rohani mereka? Iya. Makanya hamba-hamba Tuhan, jemaat gereja Siloam, kalau Marbada jangan pakai. Dulu saya masih ingat ada anak asrama PGA. Mereka orang Karo, dari suku Karo, dari daerah Tanah Karo sana. Kalau ngobrol mereka pakai bahasa Karo. Tapi suatu kali bertengkar, dan semua biasanya kalau mereka ngomong, tidak banyak yang mengerti bahasa Karo, khusus hanya mungkin orang-orangnya dari Tiliggalingga, dari Dairi, yang mungkin menggunakan bahasa Karo. Karena tidak banyak mereka. Nah, kalau udah ngomong begitu, bahasanya rahasia, bahasa Karo. Tapi ketika Marbada, ketika mereka bertengkar, mereka pakai bahasa Indonesia. Jadi semua orang tahu apa yang dipertengkarkan mereka. Saya nggak ngerti, harusnya kan mereka pakai bahasa daerah, supaya hanya mereka yang mengerti apa yang mereka sedang maki-maki, ya kan? Bapak dan Ibu, bayangkan ada Boru Batak yang ketika bertengkar sok pakai bahasa Jakarta, dan terbalik lagi, dia mau bilang muka lu kayak pantat gue, tapi yang dikatakan muka gue kayak pantat lu. Karena sok mau bertengkar saja harus pakai bahasa yang dianggapnya hebat. Tapi saya percaya ketika orang Kristen bertengkar, memalukan. Benar ya? Gak usah diamini Ibu. Orang bertengkar diamini. Memalukan. Kenapa? Anda dan saya cuma lilin kecil di tengah badai. Jaga api itu. Tuhan gak ngasih sama kita api yang berkobar-kobar hebat, seperti api yang dibuat untuk menghukum 3 orang yang ada di kerajaan Babel Media Persia itu. Nggak, api kecil, lilin kecil, hanya mungkin untuk menerangi beberapa sentimeter saja, tapi akan berguna. Kasih Tuhan, dalam bahasa asli penulisan Alkitab, surat 1 Petrus ini dipakai kata kalos untuk menunjukkan cara hidup yang benar, yang baik. Dan ini tidak sekedar, kata kalos yang digunakan tidak sekedar baik secara moral, tetapi baik
secara memikat, indah, menarik. Jadi perbuatan baik yang kita lakukan haruslah menjadi perbuatan yang kalau orang lihat, mantap kali ya, hebat kali yang mereka lakukan. Kecilnya mereka, 4-5 orangnya mereka kebaktian, tapi kayaknya serius sekali orang itu memuliakan Tuhan. Tapi ada yang 30 orang sekali nyanyi, 4 orang sakit perut mendengarnya. Kenapa? Masing-masing tarik suara. Ku nyanyi, saat. Apa gak sakit orang dengarnya? Tapi hanya lagu sederhana. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Pernah enggak Anda menyanyi seperti itu? Dan tiba-tiba orang yang ada dalam ibadah di samping Anda meneteskan air mata. Saya pernah mengalaminya. Yang nyanyi juga suaranya fals, tapi ketika dia menyanyi, saya menangis. Bukan karena suaranya jelek, tapi karena ada kuasa di dalam pujian yang dia naikkan untuk Tuhan. Kekasih Tuhan, Rasul Petrus mengatakan, cara hidupmu yang baik itu haruslah dilihat orang memikat, sehingga orang ingin tahu, ingin kenal siapa Allah yang sesungguhnya. Petrus tahu persis dan memahami bahwa orang percaya sedang difitnah, secara khusus ketika mereka ada pada gereja mula-mula. Dia menggunakan kata lain yang secara harfiah berarti berbicara ke bawah, berbicara merendahkan. Akan ada banyak orang yang mulai merendahkan gereja Siloam. 50, paling nanti 51 sudah tak adanya itu. Kadang-kadang sedih juga saya kalau ketemu orang di Medan, temu hamba Tuhan di Medan. Bapak dari gereja apa? Dari gereja Siloam. Kemudian ininya dinaikkan. Itu gereja, Pak. Dalam hati saya, apa kau tidak tahu firman Tuhan? Siloam itu ada ditulis di Alkitab. Tapi apakah kita akan menghakimi dia dengan itu? Saya tinggal bilang, iya kami gereja kecil Pak. Cuma satu di Medan. Cuma ada satu yang berada di kota, itu pun kota Batak. Kami gereja kecil. Tapi kemudian, oh iya gereja kecil, Bapak gembalanya, iya. Berapa jumlah jemaat Bapak? Oh enggak banyak Pak. Enggak banyak. Sepertinya saya pernah dengar. Ada sekolahnya ya Pak. Dia yang kemudian membicarakan itu. Ngapain saya bilang, oh sekolah kami ada dari mulai STT sampai TK. Tapi sudah tutup banyak. Dia mulai cerita, iya saya pernah dengar, ada teman saya, baru ingat saya Pak, ada teman saya dulu pelayanan di sini, dulu dia sekolah di Siloam. Dia mengungkapkan semua yang saya tidak perlu ucapkan, banggakan, tapi dia telah membangkitkan kebanggaan. Saya bangga jadi Siloam. Amin. Kekasih Tuhan, bagaimana kita mempertahannya? Ketika orang lain mulai berbicara memfitnah kita dan berkata, tidak ada yang baik dari hidupmu. Seperti pada zaman Tuhan Yesus, ketika mereka mulai menyebut Nazaret, adakah sesuatu yang baik dari Nazaret? Adakah sesuatu yang baik dari Yerusalem? Adakah sesuatu yang baik? Mereka merendahkan. Siloam atau siluman? Bahkan ada yang lebih parah lagi, Siloam atau Siloa.
Kita belajar dari Pak Pendeta Jupri kemarinnya, Bapak dan Ibu ya, teman-temannya mengganti namanya, tapi apa yang dia lakukan? Dia tidak membalas. Belajar dari Yusuf, Yusuf tidak membalas abang-abangnya sekalipun dia punya kesempatan. Dan saya yakin kita adalah lilin-lilin kecil yang ada di tengah badai. Lalu apa yang harus kita pertahankan? Bukan dengan membalas fitnah, dengan argumen yang memarahi, memaki orang lain, tapi yang kita lakukan adalah jaga pikiran kita, jaga perkataan kita, jaga perbuatan kita. Ketika orang melihatnya, ada keindahan di dalamnya. Anda nggak perlu membelikan orang mobil satu-satu supaya orang lain memuji Anda. Memang Pak Pendeta ini baiknya bukan main. Tapi saya yakin percaya, satu sentuhan kasih yang tulus kita lakukan akan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan Siloam kita dipanggil untuk melakukannya itu. Apa nggak bisa kita melakukan jubileum lebih besar dari sini? Mungkin belum. Tapi saya juga berpikir, untuk apa kita memboroskan banyak biaya? Sudah ada ide mendirikan sekolah Alkitab Siloam, mengembalikan memori masa lalu. Sekolah Tinggi Teologi Siloam dimulai dengan satu sekolah yang namanya Secata, Sekolah Calon Pendeta. Dan dari sana sudah banyak pendeta-pendeta yang sampai hari ini masih melayani Tuhan. Kemudian ada sekolah Alkitab Siloam, ada SES. Tapi saya tidak mau ini hanya sekedar menjadi satu, tetapi ini harus menjadi darah yang mengalir kuat di dalam diri gereja Siloam, jemaat Tuhan. Semua ada pada kita. Kekasih Tuhan, ketika hidup kita dalam rasa syukur atas keselamatan yang kita terima, maka perbuatan kita yang baik itu akan menjadi kabar baik bagi banyak orang. Amin. Karena kita sudah mengalami kebaikan Tuhan. Saya bisa cerita tentang perbuatan Tuhan yang besar karena saya mengalaminya. Anda bisa merasa disembuhkan Tuhan karena Anda mengalami kesembuhan dari Tuhan. Anda tidak katakan kata orang, saya sudah disembuhkan. Tapi mujizat pasti terjadi kalau ada orang yang peduli dengan mujizat itu. Kasih Tuhan sebagai lilin di tengah badai ketidakpastian dunia ini, maka teladan salib adalah teladan yang luar biasa bagi kita. Sukacita dalam penderitaan. Tuhan tidak pernah katakan badai persoalan, hujan, sakit penyakit akan kusingkirkan total dari hidupmu. Tapi hari-hari kita sebagai orang percaya akan selalu diwarnai dengan semua itu. Penderitaan adalah saudara kandung kita. Ketika lahir kita sudah menderita. Kita mulai berjalan juga menderita. Ketika kita semakin dewasa menderita. Tapi satu yang saya yakini, penderitaan itu membawa kita akan semakin dekat kepada Tuhan. Ini yang menjadi sesuatu yang menarik yang saya lihat, kekasih Tuhan. Mengapa hidup kita sebagai hamba Tuhan harus baik, harus dilihat orang dan memuliakan Tuhan? Karena itulah yang paling penting. Di sini ada panggilan hidup yang sangat-sangat jelas. Tuhan katakan bahwa ada salib Kristus yang menjadi sukacita, teladan sukacita bagi kita. Di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-21 sampai dengan 23 dikatakan seperti ini. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berdosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya.
Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Kenapa itu dilakukan oleh Kristus? Karena Dia sedang menaruh teladan itu bagi hidup kita. Panggilan hidup kita adalah panggilan untuk hidup dalam kebaikan. Amin. Panggilan hidup kita adalah untuk menjadi saksi yang terlihat dari Kristus Yesus. Panggilan hidup kita adalah memuliakan Allah. Gak ada yang lebih besar daripada apa yang kita lakukan itu memuliakan Allah. Amin. Sudahkah hidup kita memuliakan Allah? Harus menjadi pertanyaan penting. Di Jemaat Medan saya setiap tahun untuk refleksi terakhir menutup tahun, biasanya saya selalu ajak jemaat bertanya satu pertanyaan yang sampai hari ini ada di HP saya. Apakah Tuhan disenangkan dengan hidupku 1 tahun ini? Apakah Tuhan disenangkan dalam hidupku 1 bulan ini? Apakah Tuhan disenangkan dalam hidupku 1 minggu ini? Kalau Tuhan gak senang hidup dengan hidupku, apa arti dari kebanggaanku? Kasih Tuhan, melayani berarti Anda dan saya siap untuk jadi teladan, siap untuk melakukannya, menjadi teladan. Hopi Gramon berarti Anda dan saya siap untuk dipandangi orang. Teladan itu gak pernah disembunyikan. Teladan itu harus ditunjukkan. Hopi Gramon artinya ada orang-orang yang melihat semua detailnya. Seperti bunga ini, Anda dan saya bisa tahu ini plastik. Benar ya Bapak dan Ibu ya? Kenapa? Kenapa Bapak dan Ibu bisa tahu ini plastik? Karena kita kenali dia plastik. Kalau bunga ini bunga asli, gak akan seperti ini. Karena kita kenal bunga asli dan kita bisa membedakannya. Di dalamnya ada lampu. Panas gak lampunya? Panas gak lampu ini Bapak dan Ibu kalau dipegang? Enggak. Kenapa enggak? Karena saya yang beli. Dan saya sudah sentuh. Dan saya tahu ini gak panas. Karena memang sengaja saya pilih yang tidak panas. Tapi saya tidak akan bisa tahu ini tanpa sentuhan. Saya harus pegang dia dan saya rasakan. Apakah orang-orang di sekitar kita yang mungkin bilang, gerejamu ini lewat kurasa anjing udah langsung merupak lah gereja kalian ini. Apakah kita akan berkata, setan kau, memang iblisnya kau, menghujat terus kau. Ataukah kita akan mulai berkata, Tuhan memberkatimu. Kemarin kita belajar dari hamba Tuhan, orang-orang yang datang kepada Dia dalam pelayanan gereja, seperti yang kami saksikan sendiri, bukanlah orang-orang yang datang dengan badan pakaian yang bersih. Mungkin kalau kita tidak mengerti, kita akan bilang, aduh, kita akan kasih kode supaya orang ini mulai menjauh dari kita. Tapi hamba Tuhan, jemaat gereja Siloam Injili, berkat selalu ada, tidak pernah menolak mereka. Orang-orang yang datang itu mungkin sekali 1 hari mandi, bahkan mungkin lebih ya Mas, kadang sampai tidak mandi ya, karena mereka menjual penderitaan mereka juga supaya orang lain memberikan uang. Tapi gereja kita, sekali lagi gereja kita, gereja Siloam Injili yang ada di Jogja, punya hati yang berbeda. Bangga jadi Siloam. Amin. Kasih Tuhan, tunjukkan teladan kita. Teladan itu juga artinya menebalkan, menciplak. Digambarkan hipogramon ini seperti, mungkin Bapak dan Ibu pernah lihat anak yang baru belajar menulis. Di situ ada tulisan titik-titik.
Dan anak ini kemudian disuruhlah menyambung satu titik ke titik yang lain, ke titik. Jadilah A. B. Titik digabung, digandeng. B. C. C. Inilah epigrammon. Inilah teladan itu. Sehingga ketika orang lain melihat, tidak perlu tampilan baju mewah, tapi orang tahu Bapak ini hatinya baik. Bapak ini pembawa damai. Bapak ini kalau memberitakan firman Tuhan seperti terbakar kembali semangat untuk mencintai Tuhan. Sudahkah itu terjadi di hidup kita sebagai orang percaya? Ingatlah, engkau adalah lilin di tengah badai. Tapi ketika engkau menjaga semua yang Tuhan berikan itu dengan apa? Menjadi teladan, menjadi tuntunan bagi orang, sehingga orang lain mungkin mulai mengenal, ternyata hurufnya adalah huruf A, ternyata hurufnya adalah huruf C, ternyata jadi orang Kristen itu bahagia. Itu tadi yang disampaikan oleh Pendeta Huta Barat ya. Benar Bapak dan Ibu ya. Senang jadi orang Kristen. Sama juga dengan lagu tadi, Gandul Gusti. Bergantung pada Tuhan Yesus. Bergantung. Kenapa? Gak ada cara lain yang bisa kita lakukan. Dan Rasul Petrus sedang mengajak kepada kita sekarang di sini, Bapak dan Ibu yang kekasih, bahwa kalau Anda dan saya yang adalah lilin di tengah badai itu, salib Kristus adalah teladan sukacita bagi kita. Sekalipun orang lain bilang menderita jadi orang Kristen, tapi percaya Tuhan sanggup menghibur kita. Tuhan sanggup menentukan semua yang terbaik akan mengarah pada kita. Yang ketiga, saya mau mengajak kita sebagai lilin-lilin yang menjadi saksi dari Kristus Yesus, bahwa ada sesuatu yang kuat dalam diri kita. Apa itu? Tuhan adalah pembelamu. Amin. Tuhan yang bela kita. Tidak penting apa yang orang bisa lakukan, kerjakan dalam hidup kita. Yang penting adalah apa yang Tuhan lakukan dan kerjakan di hidup kita. 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-23 berkata, ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Yesus menyerahkan semuanya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Kata menyerahkan di sini adalah satu kata satu kata perintah imperfect dengan masa kini. Artinya apa? Artinya ini adalah pekerjaan yang terus menerus, belum selesai, harus terus dilakukan. Hari ini menyerah kepada apa yang Tuhan sedang kerjakan. Dan aku gak akan berhenti menyerah. Menyerah bukan berarti kemudian aku tidak melakukan apa-apa, tapi menyerah yang kulakukan adalah aku tahu Kristus pembelaku. Aku tahu bahwa segala hal yang terjadi, fitnah, makian, ludah, pukulan yang kualami, Kristuslah pembelaku. Dia pasti akan menolong aku. Kekasih Tuhan, ketika masih kuliah tingkat 1 dulu saya pernah mengalami satu kesaksian yang luar biasa dari seorang bapak. Bapak ini dulu adalah pemain ludruk atau penari tradisional Jawa. Bapak ini namanya Joko Lelono. Buta huruf, tidak bisa baca tulis, suami istri. Ukuran badannya termasuk pendek, suami istri. Muka benar-benar, karena orang Jawa, benar-benar Jawa yang kelihatan dari kampung.
kulitnya pun kelihatan tidak cerah. Dia bermain kesenian tradisional ini bersama dengan istrinya. Dan dia punya ilmu, Bapak dan Ibu. Tapi satu kali ada seorang yang menyampaikan firman Tuhan kepada dia. Dia tinggal di Solo, di dekat satu gunung yang namanya Gunung Lawu. Nah, Bapak dan Ibu yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, satu kali dia ketemu seseorang penginjil dan kemudian dijamah Tuhan. Dan suami istri akhirnya bertobat dan kemudian menyerahkan diri kepada Tuhan. Akhirnya pergi ke Jakarta karena yang mentobatkan mereka itu kemudian mengirim mereka masuk SOM, sekolah Alkitab melayani di Pendeta Yakub Nuhuai, 3 bulan di sana, dan kemudian diutuslah mereka pergi. Si bapak ini di hari pengutusan nangis dengan sangat-sangat sedih. Dia gandeng istrinya. Istrinya membayangkan si bapak ini terharu benar karena akan mulai diutus. Padahal si bapak ini menangis karena mulai besok tidak ada makan gratis lagi. Dan mereka hanya diongkosi. Pada waktu itu katanya uang yang diongkoskan kepada dia 5.000 dan istrinya 5.000. Akhirnya mereka pergi ke terminal, naik bus menuju Solo, kampungnya. Tapi mereka tidak tahu kemana. Sampai di stasiun di Solo, Tirtonadi namanya, mereka singgah di situ, berhenti di situ. Dan si istri bilang, "Pak, aku mau ke kamar mandi." Uang sudah nggak ada lagi, tidak ada uang lagi. Ada kamar mandi dan si bapak bilang, "Bu, jangan pergi ke situ, kamar mandinya bayar. Kita nggak punya uang, jangan pergi ke kamar mandi karena masuk kamar mandi itu bayar." Jadi si ibu bilang, "Jadi udah kebelet ini, udah kepingin buang air gimana?" Ya sudah, kita pergi. Akhirnya mereka cari bus yang berhenti dan mohon maaf si ibu akhirnya disitulah, karena memang tidak ada uang. Akhirnya mereka bingung ke bagaimana. Kemudian suami istri pegang tangan dan mulai berdoa, Tuhan yang bawa kami, dan dalam mimpiku Tuhan katakan pergi ke Solo. Bagi dia itu senang, karena apa? Itu kampung dia. Tapi kampungnya di tempat yang lain, masih jauh dari stasiun bus itu. Akhirnya mereka bilang gini, "Tuhan, bus yang pertama berhenti nanti di depan kami kalau kami jalan, itu yang akan kami naiki." Dan benar, akhirnya dari tempat mereka, si ibu ini buang air, mereka jalan seperti menunggu bus datang. Dan tiba-tiba datanglah satu bus dan berhenti. Dan dengan cepat mereka naik di situ, duduk samping-sampingan suami istri. Bus ini berjalan. Mereka kelihatan benar tidak tahu tujuannya mana. Sampai akhirnya tujuan terakhir, kampung terakhir dari bus itu berhenti. Dan karena dia bilang, "Pak, Bapak mau kemana?" "Ke tujuan akhir bus ini." "Ini udah nyampe, Pak." Udah nyampe. Terus si bapak bilang, "Kami nggak punya uang." "Gak apa-apa, kami juga mau pulang ke kandang mobil itu, ke garasinya." Akhirnya si bapak dan si ibu turun. Mereka bingung, ini kampung mana? Tapi sudah mulai sore, sudah mulai gelap. Akhirnya si bapak bilang, "Bu, kayaknya jalan ke sana lebih terang daripada ke sana. Kita ke sana ya." Dan mereka menelusuri jalan itu. Gak tahu kemana. Tapi kemudian mereka pergi. Dan di tengah perjalanan yang sudah mulai gelap, tiba-tiba ada satu ibu bawa lampu tempel. Mungkin kita lampu teplok itu. Ibu itu sudah jalan begini, pakai tongkat, dan di ujung tongkat ini ada lampunya. Dan ditanya kepada mereka, mau kemana? Mereka bilang, "Gak tahu kemana, Mbah, Nek, gak tahu." Dan si Mbah bilang, "Ayo ke rumahku." Dan diajaklah ke rumahnya. Ternyata si Mbah ini punya rumah dari bambu, di depannya kosong, di belakangnya si Mbah ini tinggal sendiri. Mereka tidak kenal,
si mbah ini, tapi kemudian dikasih kamar di situ dan akhirnya ada tempat tidur dari bambu, mereka tidur di sana. Dan malam itu mereka nangis, katakan, Tuhan, kami belum makan dari pagi, gak ada apa-apa yang bisa kami makan. Padahal mereka mau minta sama si mbah yang di samping. Mereka lihat si mbah ini seorang tua, wanita janda tua, sudah bungkuk lagi, bagaimana mungkin punya apa-apa. Dan Bapak dan Ibu yang kekasih, akhirnya mereka tidur dengan kelaparan. Syukurnya di depan rumah itu ada kendi, tempat air yang biasa untuk cuci kaki. Akhirnya air itulah mereka minum. Air untuk cuci kaki ini diminumlah suami istri, masuk ke kamar dan berusaha untuk tidur. Sepanjang malam mereka mau coba tidur. Tiba-tiba tengah malam dinding bambu dari tempat mereka tidur itu jatuh, empat-empatnya jatuh. Padahal di sebelah sana seharusnya tempatnya si nenek ini. Jatuh empat-empatnya seperti pisang dibuka. Lepas tempat tidurnya naik ke atas. Diputar di atas dan suami istri berpelukan dalam nama Yesus. Dan kemudian terjadi, setelah mereka teriak 3 kali dalam nama Yesus, tempat tidurnya ke tanah lagi, dindingnya naik kembali seperti tidak terjadi apa-apa. Mereka sudah mulai ketakutan. Jangan-jangan kita bagaimana ini? Berpelukan dan berdoa, mereka berdoa. Tiba-tiba di samping mereka dengar suara muntah darah. Suara keras sekali, dan si bapak dan si ibu ini akhirnya jumpa karena mereka takut si nenek ini bagaimana. Ditendang pintunya yang sudah jelek, sebetulnya nggak ditendang pun bisa juga. Tapi karena begitu panik si bapak tendang, dan dilihatlah mereka di sana si nenek sudah terkapar, mulutnya penuh dengan darah. Akhirnya si nenek diangkat, didudukkan, dan kemudian si nenek menyembah dan berkata begini, anakku, kau pasti punya jimat yang lebih hebat. Dia bingung. Enggak mbah, enggak. Sebenarnya si mbah bilang, aku dukun paling jago di kampung ini. Ternyata si mbah bongkok itu adalah dukun paling hebat di kampung itu. Dan dia bilang, kau punya jimat yang lebih hebat dari aku mau jadi muridmu. Dan tiba-tiba di otak si bapak bilang, iya mbah, aku punya. Apa itu? Kris. Si mbah bilang, aku mau tahu krismu itu, bisa kau kasih tunjuk? Dan si bapak Joko Lelono ini bilang, aku punya Kristus. Dan dari situ malam itu dia cerita tentang Kristus Yesus dengan kata-kata yang sederhana. Malam itu juga si mbah bertobat dan semua jimatnya dibakar. Dan besok paginya mujizat terjadi. Si mbah sudah jalan lurus. Tadinya dia begini, sekarang dia jalan lurus. Dan ditanya sama Pak Joko Lelono nih, ada apa mbah, kenapa sudah bisa jalan lurus? Dia bilang, setelah kalian berdoa, setelah aku terima Kristus itu, ketika aku tidur, tiba-tiba malam aku merasa, hampir pagi, merasa seperti badanku itu kayak dibuka payung. Bapak dan Ibu tahu payung ya, tek 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 tek, dipanjangkan begitu, seperti dia merasa tegak kembali dan bisa berjalan. Dan mulai dari situ si mbah panggil anggotanya untuk mengenal satu kris yang sakti mandraguna luar biasa, yaitu Kristus Yesus. Dan sekarang ada gerejanya. Hamba Tuhan ini tidak bisa baca tulis, tapi Alkitab dia bisa baca. Hebat enggak Bapak dan Ibu ya? Bisa dia baca Alkitab. Saya bingung, Bapak nggak mungkin, nggak bisa, nggak benar, nggak bisa baca.
Saya kasih KTP saya, dia nggak bisa baca loh Bapak dan Ibu. Benar nggak bisa baca. Tapi gitu, dia lihat Alkitab. Seperti mujizat terjadi, dia bisa baca Alkitab. Nah kekasih Tuhan, kalau Kristus pembela kita, apalah yang harus kita takutkan? Amin. Mulai hari ini, semakin dewasa di dalam Tuhan, bertumbuh di dalam Tuhan, karena kedatangan dari pemberita-pemberita Injil adalah kedatangan yang indah. Bangga jadi Siloam. Sekali lagi, bangga jadi Siloam. Karena kitalah pemberita Injil. Siapa kita? Siloam. Siloam. Haleluya, kita diberkati. Amin. Siapkan diri kita untuk masuk dalam perjamuan kudus Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan yang telah berikan perintah bagi kami untuk mengingat akan Engkau mulai perjamuan kudus ini, supaya ketika kami menerima roti dan anggur, kami mendapat bagian dalam kerajaan surga yang mulia seperti janji-Mu. Kami siap menerimanya di dalam nama Yesus. Amin. Boleh silakan dibuka. Mari kita bangkit berdiri. Oh kayu yang kasar di dalam nama Yesus. Siap menerima perjamuan kudus-Mu Tuhan, bukan sebagai satu kebiasaan, karena kami percaya ketika kami menerima tubuh-Mu dan darah-Mu, ada kuasa yang besar yang akan menjadi bagian dari hidup kami, mengingat akan Engkau. Pada 'Pada 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 'Pada
mari jemaat Tuhan tempatkan roti di tangan kanan dan anggur cawan di tangan kiri Anda. Demikian firman Tuhan. Ketika tiba saatnya Yesus duduk makan bersama-sama dengan rasul-rasulnya, katanya kepada mereka, "Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Sebab aku kata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai ia beroleh kegenapannya dalam kerajaan Allah." Kemudian ia mengambil sebuah cawan, mengucap syukur, lalu berkata, "Ambillah ini dan bagikanlah di antara kamu, sebab aku berkata kepadamu, mulai hari ini aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah telah datang." Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka, katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari kita sama-sama makan roti di dalam nama Tuhan Yesus. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, semua sakitku disembuhkan. Mari kita mempersiapkan cawan kita, mengangkat. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah ia makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari kita sama-sama minum anggur dalam nama Yesus. Oleh darah Tuhan Yesus, semua dosaku diampuni. Haleluya, terima kasih untuk penebusan-Mu yang mahal. Haleluya. Engkau Tuhan yang telah tersalib di kayu salib dan selesai penebusan-Mu bagiku. Haleluya. Semua sakitku disembuhkan, semua dosaku diampuni. Ku datang pada salib itu, ku ingat cintanya Tuhanku. Aku jatuh, aku jatuh pada kaki-Nya. Aku dapat ampun dosa. Kami menerimanya dalam kerendahan hati, karena kami tahu kuasa-Mu berlimpah atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan, jemaat Tuhan, pulanglah dalam limpahan anugerah Bapa yang mulia, yang telah memberikan hari-hari penuh berkat dalam hidup kita. Dia Tuhan yang setia,
dan dapat dipercaya. Dia Tuhan yang mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor, membawa engkau naik ke atas dan tidak turun ke bawah. Dia Tuhan yang menerbitkan matahari pagi, menjaga segala sesuatu dia dalam kendali dan pemeliharaannya, supaya terpujilah namanya yang mulia. Dia Tuhan yang mengangkat engkau menjadi milik kepunyaannya, sebab berharga hidupmu bagi dia. Dia Tuhan memberkatimu dengan cara yang ajaib, dengan pemeliharaannya yang besar dan mulia. Dia menyiapkan tingkap-tingkap di langit, mengisinya dengan berkat dan mencurahkan penuh ke tanganmu, penuh keribaanmu, supaya tiap apa yang kau kerjakan dalam takut akan Tuhan berhasil selalu. Tuhan mengasihimu dengan cara yang ajaib. Tuhan memberkatimu dengan limpah anugerah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya dan memberikan kepadamu damai sejahtera. Dan kita yang menerima berkat Tuhan akan berkata, Amin. Shalom, Tuhan memberkati.